Horas, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kabar baik buat kita, renungan harian pada pagi hari ini, yaitu firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, pada saat kapankah manusia membutuhkan perlindungan? Pada saat hujan deras, angin topan atau badai, kita butuh perlindungan. Pada saat situasi genting di tengah peperangan, kita butuh tempat berlindung. Pada saat terjadi mara bahaya, kita butuh tempat berlindung. Lalu pada saat kapankah kita butuh kekuatan? Saudara mungkin pernah mengalami sakit yang cukup panjang yang mengharuskan saudara untuk beristirahat selama beberapa hari atau beberapa minggu terbaring di tempat tidur. Setelah menjalani perawatan dan pengobatan, kita akan merasakan tubuh kita lemas. Pada saat seperti itu, kita butuh kekuatan. Di saat tubuh lemah dalam arti bukan hanya lemah fisik, tapi juga lemah hati, lemah mental, perasaan. Pada saat yang demikian, kita butuh kekuatan. Lalu pada saat kapankah kita butuh pertolongan? Di saat kita menghadapi masalah dan kita tidak bisa mengatasi masalah atau persoalan itu dengan kemampuan diri kita sendiri, kita butuh pertolongan orang lain. Seperti misalnya ketika atap rumah kita bocor, maka kita perlu panggil tukang untuk membetulkan atap rumah yang bocor. Ketika kendaraan yang Anda kendarai mogok atau rusak, maka kita butuh bengkel untuk memperbaiki kendaraan kita. Kita sering mendengar ungkapan, kalau menghadapi hal-hal dalam hidup yang tidak bisa kita atasi sendiri, maka serahkan pada ahlinya. Saat menghadapi persoalan-persoalan tertentu di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa minta pertolongan orang yang tahu betul, paham akan persoalan itu. Tapi bagaimana di saat kita menghadapi persoalan hidup yang berat, yang tidak dapat kita hadapi dengan kekuatan diri kita sendiri? Seperti kesesakan, pergumulan, persoalan yang berat, godaan iblis, dosa. Kepada siapa kita minta tolong? Siapa ahlinya? Hari ini pemazmur memberi jawaban. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Pemazmur mengungkapkan ayat ini sebagai jawaban, sekaligus sebagai kesaksian imannya. Pemazmur mengatakan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Karena pemazmur sendiri telah mengalaminya. Allah menolong dia ketika ia menghadapi persoalan berat dalam hidupnya. Allah menolong dan menyelamatkannya dari musuh-musuhnya. Karena itu, tidak ada ungkapan lain yang dapat diucapkan oleh pemazmur selain ucapan syukur. Dan ia bersaksi bahwa sungguh Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti.
Sebagaimana pemazmur, mari saudara, bila kita menghadapi persoalan pergumulan yang berat, kita minta pertolongan pada Tuhan Allah kita. Dengan kuat kuasa dan kasih-Nya, Tuhan akan menolong kita menghadapi, mengatasi persoalan dan pergumulan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji syukur dan terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sebagaimana pemazmur yang mengingatkan kami pada saat ini Tuhan melalui firman-Mu, bahwa sungguh Allah itu adalah penolong. Penolong yang melepaskan kami dari kesesakan kami, dan itu sangat terbukti. Bahkan Tuhan memberikan lebih dari apa yang kami butuhkan. Melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan memberi yang terindah, yang termulia, yang terutama, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu memberi kekuatan dan semangat bagi kami di dalam menjalani hari ini, terutama dalam melakukan segala tugas pekerjaan dan pelayanan kami pada hari ini. Berkati kami semua Tuhan, umat-Mu, berkati jemaat-Mu di HKBP Duren Sawit, berkati setiap keluarga, berkati para orang tua di dalam pekerjaan, di dalam aktivitas, juga di dalam tugas tanggung jawab, memelihara, mendidik, menuntun anak-anak yang Tuhan anugerahkan pada kami. Berkati anak-anak kami di bangku sekolah, di bangku kuliah, juga di dalam pekerjaan mereka, agar mereka dapat menjalani hari ini dengan semangat dan kekuatan daripada Tuhan, dan melakukan segala tugas, tanggung jawab, dan kewajiban mereka dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.